Ya, kita kembali lagi hari ini setelah libur Ramadan, Lebaran ya, Idul Fitri, dalam mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Hari ini membahas masalah perkembangan konsep otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi. Jadi otonomi daerah ini adanya setelah pasca reformasi atau setelah pergantian antara pemerintahan Bapak Soeharto dengan Bapak B.J. Habibie, ya, karena pada masa Bapak Soeharto itu sistem pemerintahan itu dekonsentrasi atau seluruhnya terpusat di pemerintahan pusat atau di Jakarta, ya. Setelah peralihan melalui berbagai perubahan di undang-undang kita, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, sementara 50, Konstitusi sementara 50, Amandemen 1, 2, 3, 4 sampai hingga sekarang ini, itu nampak perbedaannya, ya. Kalau kalian mau pelajari, lihat situ ada perubahannya. Dari bentuk negara, dasar negara ada di situ, dijelaskan di setiap pasal-pasal itu. Ya, jadi di dalam sistem negara itu pelaksanaan pemerintahan adalah sesuatu yang prosedural atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Ya, lihat, berhasil tidaknya seorang kepala daerah menjadi sorotan dunia internasional. Ya, beberapa pemimpin daerah kita menjadi sorotan di dunia internasional. Bahkan ada dibuat ranking dengan rankingan wali kota sedunia melalui beberapa aspek penilaiannya. Ya, pengaturannya di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi bagaimanapun pembagian pemerintahan di Indonesia ini, besar atau kecilnya, itu ada aturan perundang-undangannya. Mulai dari ibu kota, ya, ibu kota negara, ibu kota provinsi, kabupaten kota, dan terus ke bawahnya sampai ke desa, itu ada peraturan yang mengaturnya. Ya, dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, undang-undang turunannya bisa kalian lihat. Ya, kalian bisa cari di perpustakaan daerah, kalian bisa cari di Gramedia, atau kalian bisa cari melalui media internet juga. Ya, jika kita lihat pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemerintahan Daerah 32 nomor 2004 secara tegas menjelaskan bahwa tentang otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa pengaturan urusan rumah tangga, kalau kita bilang pengaturan urusan rumah tangga dari sebuah kota harusnya menjadi tanggung jawab kota tersebut. Ya. Jadi pemerintah pusat, presiden atau presiden misalnya hanya mengawasi pelaksanaan. Ya. Apabila terjadi pelanggaran, dapat melakukan teguran kepada pemimpin daerah yang melakukan pelanggaran. Nah, ini pengaturan. Ya, konsep dan tujuan daerah otonom sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45
adalah negara kesatuan atau unitary dalam hal implementasi sistem pemerintahan daerah, khususnya pasca reformasi. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme, yakni otonomi daerah. Ya, jadi setelah reformasi, jika kita lihat catatan sejarah, banyak terjadi perubahan, mulai dari sistem pemerintahan dan sistem negara dirubah sesuai dengan kebutuhannya, ya. Maka hukum itu pasti berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, ya. Gak ada hukum itu diam di tempat atau itu aja, ya. Kenapa KUHP berlakunya lama, KUH Perdata berlakunya lama? Karena kita Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang terdapat di berbagai pulau. Ya, masyarakat ini pun berbeda-beda aturan dalam kelompok masyarakatnya. Ya, tapi dalam waktu dekat ini ada wacana ingin mengesahkan KUHP yang masih juga ada polemik. Nggak apa-apa, ya. Makanya KUHP itu diumumkan. Jika ada kesalahan, ya kita ngasih pendapat di mana letak kesalahannya, ya. Makanya setiap undang-undang itu seperti itu, dibuat, diumumkan. Jika sudah tidak ada komentar lagi atau kesalahan lagi, udah ditetapkan sebagai undang-undang. Ya, jadi konsep negara otonom ini lebih mirip seperti dengan negara federal. Apa itu? Seperti kalau kita lihat di Eropa itu, seperti di Inggris itu negara-negara bagian, ya kan? Di Amerika itu ada negara namanya negara bagian. Jadi seperti Texas, Kentucky itu negara bagian dari Amerika. Ya, kalau kita disebutnya provinsi, sama, cuman beda penyebutan saja. Ya. Ya, kalau definisi otonom dari bahasa awalnya itu bahasa secara etimologis yaitu dari bahasa Yunani yang artinya sendiri dan nomos yang artinya aturan. Jadi aturan yang berdiri sendiri. Ya, jadi daerah otonom itu adalah aturan yang berdiri sendiri untuk mengatur masyarakatnya. Ya. Jadi nggak lagi terpusat dalam aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat memberlakukan misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ya. Ini hanya aturan umum untuk seluruh wilayah Indonesia. Ya. Setiap wilayah buat aturan pelaksananya. Aturan gubernur, aturan wali kota, aturan apapun yang dapat melanjutkan dari undang-undang tersebut, agar undang-undang tersebut sesuai dengan kondisi dalam masyarakat. Ya. Jadi saya kalau ngajar di Fakultas Hukum, kalau memang bukan di Fakultas Hukum aja seperti kalian di FKIP ini, jika kalian ingin menjadi caleg, lihat kinerja kalian. Kalian duduk bukan untuk diri kalian, bukan hanya untuk partai kalian, tapi untuk masyarakat. Ya. Jangan pernah kalian bilang masyarakat mengadu misalnya jam 11 malam, ini waktu istirahat saya. Enggak ada kalian bilang waktu istirahat. Kalian sudah berani mencalonkan diri sebagai caleg, kalian harus tanggung konsekuensinya. Ya. Caleg ini hampir mirip dengan dokter.
Jadi kalau seorang dokter itu misalnya, ya, kalau seorang dokter itu jika dia sudah disumpah, sudah membuka praktek, jam 2 pagi pun digedor masyarakat, ada yang mau lahiran, dia harus bekerja. Ya, seperti itu. Misal, nggak usah jauh-jauh jadi wali kota atau apa. Misal kalian jadi Kepling. Ya, contoh dasarnya kalian jadi Kepling. Kalian jadi Kepling, tiba-tiba jam 12 malam ada yang gedor rumah kalian, warga. Bu, ada kemalingan di gang sebelah. Masih wilayah kerja kalian. Mau tidak mau kalian harus keluar. Karena kalaupun sudah ditangani polisi, polisi pasti nyari mana Keplingnya. Ya. Jadi kalau udah daerah otonom ini, mereka harus mengatur diri mereka sendiri atas apa yang terjadi di wilayah mereka. Ya. Jadi aturan yang dibuat mereka itu sendiri merupakan menjadi undang-undang bagi diri mereka. Ya. Ya, kita sama seperti misalnya kita membuat sebuah perjanjian kerjasama antara si A dan si B, buat perjanjian kerjasama. Maka dengan perjanjian kerjasama ini menjadi undang-undang bagi si A dan si B. Ya, bukan bagi orang lain tidak, tapi bagi mereka itu menjadi undang-undang. Ya, sama seperti ini. Di pemerintah daerah, wali kota membuat suatu peraturan, maka peraturan itu juga mengatur wali kota itu sendiri dan seluruh warga kota tersebut. Ya. Karena jika istilahnya wali kota sudah mengeluarkan peraturan, wali kota juga melanggar, ya gimana masyarakat bisa mentaati aturan tersebut? Ya. Jadi kalau kita nanti jadi tokoh-tokoh seperti itu, caleg-caleg, maka saya harap lebih bertanggung jawab. Ya. Otonomi daerah dalam arti sempit berarti mandiri, sedangkan dalam arti luas berarti berdaya. Ya. Otonomi itu berdiri sendiri. Jadi dia apapun masalah di kota atau wilayah kerjanya itu urusan dia sendiri. Ya. Dan dia harus memiliki daya atau berdaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Jadi tidak lain bahwa di sini bagaimana suatu daerah itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam daerahnya. Ya. Jangan jika terjadi masalah yang besar, kita sebagai pemimpin daerah misalnya lepas tangan. Jadi di sini dengan kata lain bahwa otonomi itu adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom. Ya. Jadi daerah otonom itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam bergerak melakukan seluruh tindakan. Untuk apa? Untuk agar wilayahnya maju, wilayahnya unggul, ya. Karena juga ada penilaian di setiap wilayah itu. Supaya apa? Supaya kedepannya wilayah kita itu dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Jadi Muhammad Hatta, wakil presiden kita pertama, telah juga menegaskan bahwa otonomisasi suatu masyarakat oleh pemerintah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi juga mendorong perkembangan prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Ya, di pandangan Muhammad Hatta. Jadi otonomi itu bukan hanya melaksanakan demokrasi oleh masing-masing wilayah, akan tetapi bagaimana wilayah itu dalam menjalankan sistem pemerintahannya lebih bertanggung jawab, ya, lebih bertanggung jawab, karena apapun yang terjadi kepada masyarakatnya itu akan berdampak pada sistem pemerintahannya. Misalnya masyarakatnya mengalami perkembangan, akan jadi reward bagi daerahnya, ya. Masyarakatnya mengalami kemunduran, akan menjadi rapor merah bagi daerahnya. Bagaimana bisa terjadi, ya? Karena konsep otonomi daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 18. Ya. Bagaimana amanat Undang-Undang Dasar ini wajib dipatuhi oleh siapa saja, bukan hanya pemimpin daerah, kan tetapi kepada seluruh masyarakat. Ya. Karena dalam sistem otonomi daerah ini sudah pasti ditentukan pembagian kekuasaan yang menjadi otoritas pemerintah pusat dan daerah. Jadi tidak seluruh pekerjaan atau urusan diserahkan ke daerah. Yang dalam arti bahwa pemerintah pusat lepas tangan, tidak. Akan tetapi mana yang rasanya menurut undang-undang bisa dilaksanakan oleh daerah sendiri dan harus dilaksanakan oleh daerah, maka berikan ke daerah. Ya. Jika tidak, maka diambil oleh pemerintah pusat. Karakteristik pemerintahan demokratis dengan prinsip otonom untuk menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Ya. Jadi bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu pemerintahan daerah itu menjadi tolak ukur keberhasilan. Apa itu contohnya? Misalnya pengurusan KTP yang mudah, maka akan jadi reward bagi wilayah kota itu. Ya. Jika pengurusan KTP yang ribet, ya, bahkan ada yang meminta biaya, ya kan, waktunya pun cukup lama, maka itu akan menjadi catatan buruk bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah itu yang harus segera diperbaiki. Dalam kajian hukum tata negara, pemerintah yang berdasarkan sentralisasi disebut dengan desentralisasi politik. Apa itu? Bahwa dalam pelaksanaan sistem pemerintahan baik di pusat maupun daerah tidak lain kental urusannya dengan politik. Ya. Lihat, calon wali kota dari partai politik, walaupun dibolehkan dari calon independen, tapi kebanyakan calon politik dari partai politik. Ya, gubernur pun demikian.
Presiden pun harus dari partai politik. Ya. Kalau menurut Van der Pot, desentralisasi itu dibagi atas dua. Yang pertama teritorial dan fungsional. Apa itu teritorial? Teritorial itu desentralisasi berdasarkan pembagian wilayahnya, teritorinya, wilayah kerjanya suatu daerah itu. Kalau fungsinya, bagaimana fungsi dari kota itu terhadap sistem negara, sistem pemerintahan pusat. Ya. Mendukung tidak? Ya. Mengurangi beban pemerintahan pusat tidak? Harusnya mengurangi. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya turunnya tingkat ke pengangguran, ya, dan turunnya tingkat kemiskinan. Itu akan menjadi suatu pencapaian untuk wilayah pemerintahan pusat, agar pemerintahan pusat tidak terlalu pusing lagi dalam melakukan kemajuan dari wilayah-wilayah yang butuh bantuan. Desentralisasi itu harus berorientasi pada yang pertama aspek politik. Ya, seperti saya bilang tadi, kental hubungannya dengan politik, partai politik. Dua, aspek manajemen pemerintahan. Jadi orang-orang yang duduk di pemerintahan ini berarti mereka paham akan manajemen pemerintahan, sistem pemerintahan. Ya, jangan pula misalnya kalian jadi caleg tapi nggak paham undang-undang dasar, nggak paham undang-undang pemerintahan daerah. Ya, kalau kalian caleg Kota Medan misalnya, atau caleg provinsi, kalian nggak paham undang-undang provinsi, peraturan-peraturan dari pemerintahan provinsi. Yang ketiga, aspek kemasyarakatan. Ya, pastinya sangat terkait ini dengan sistem kemasyarakatan yang ada. Ya, baru aspek ekonomi pembangunan. Ini menjadi hal yang menjadi tolak ukur bagaimana perkembangan perekonomian suatu daerah harusnya menjadi sesuatu yang unggul daripada masyarakat itu. Ya. Jika ekonominya maju, berarti tingkat kemiskinan berkurang. Ya. Kemandirian masyarakat semakin meningkat. Dengan begitu, berarti prestasi bagi daerahnya. Ya. Jika yang terjadi malah kebalikan, maka bukan prestasi. Ya. Maka harus segera direvisi. Nah, jadi inti dari desentralisasi ini, bagaimana kewenangan dari pemerintahan daerah, dalam hal ini masyarakat daerah otonom, dalam mengelola daerahnya dan masyarakatnya agar menjadi lebih maju. Ya, jangan sampai masyarakat mengeluhkan akan tingkat kemiskinan yang tinggi, pendidikan yang sulit, dan segala macamnya. Ya, karena undang-undang pun sudah mengatur kalau dari sistem pendidikan kita wajib belajar 9 tahun, berarti sampai SMP. Diusahakan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk mencapai 12 tahun. Ada beberapa SMA negeri yang free, SMA saya bilang ya,
bukan SMK. Kalau SMK pasti kalian diminta biaya. SMK apapun kalian masukkan, jurusan apapun kalian masuk, itu walaupun uang sekolahnya free, ada uang praktek. Ya, uang praktek tetap bayar. Sama kalau misalnya kalian yang di kuliah di swasta misalnya, uang praktek atau uang lab di sini itu free misalnya. Tapi kalau kawan-kawan kalian yang di USU, di Unimed, uang lab mereka tetap bayar. Karena apa? Karena misalnya uang kuliahnya mungkin lebih murah, jauh lebih murah. Maka uang lab juga harus dibayar. Karena ada aturan yang memang harus seperti itu. Karena dari kampus-kampus negeri itu juga dapat membantu pembangunan daerah. Ada pajak yang diserap dari situ untuk melakukan pembangunan daerah, atau kampus-kampus itu juga sadar ingin membangun wilayah kampusnya menjadi lebih indah. Ya, karena kita banyak juga melihat daerah-daerah itu yang membangun daerahnya masing-masing. Nah, inilah pertemuan kita untuk pembahasan daerah otonom tahap awal ini. Kita lanjut di minggu depan ya, sekali lagi di pertemuan ke-7 sebelum kita UTS. Ya, berarti 2 minggu lagi kita UTS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan.